Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tengah pandemi COVID-19, sejumlah pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Seperti yang dialami oleh salah satu perajin songkok atau peci yang biasa dikenakan masyarakat Indonesia saat beribadah sholat. Muhammad Jeffrey, perajin peci asal Gresik, Jawa Timur ini, pernah merasakan sulitnya menjual produk peci yang diproduksinya. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, omset penjualannya menurun drastis. Namun kondisi itu tidak membuatnya putus asa. Ia bersama dengan tim produksinya berusaha melakukan inovasi pada produknya. Jeffrey kemudian membuat peci dengan karakter serial kartun yang dilengkapi lampu LED. Inovasi peci ini pun membuat pesanannya meningkat. Dalam sebulan pemirsa, Jeffrey mengaku bisa menjual hingga 20 kodi. Namun di bulan suci Ramadan ini, pesanan peci berkarakter serial kartunnya meningkat hingga 90 kodi. Terus stiker Amerika ada apa? Pasang tidak perlu. iya sampean bingung kok. Ya, sebagai pelaku usaha memang tidak boleh menyerah dengan kondisi atau keadaan. Inovasi pada produk usaha harus terus dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Lalu sebenarnya dari mana ide melakukan inovasi kopiah berkarakter serial kartun ini berasal? Kita akan tanyakan langsung kepada perajin songkok atau kopiah Muhammad Jeffrey dari Gresik, Jawa Timur yang sudah tersambung pagi hari ini melalui sambungan Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Jeffrey, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Sarah, selamat pagi. Ya Mas Jeffrey, tadi kita sudah lihat tuh sedikit aja sneak peek-nya ngintip bagaimana bentuk songkok serial kartunnya. Sebenarnya inovasi bikin songkok serial kartun ini dari mana sih Mas Jeffrey? Jadi gini Mbak Sarah, sejak 6 bulan terakhir pada awal-awal pandemi COVID tahun lalu itu, kita memang memasuki masa sulit untuk memasarkan produk dikarenakan sepinya pasar. Sempat itu kita itu ngurangi jam kerja karyawan, tapi alhamdulillah nggak sampai melakukan PHK. Seperti itu. Baik, terus untuk gambar-gambarnya sendiri Mas Jeffrey kan unik. Biasanya kan kalau kita lihat peci atau songkok ini bordir atau motif-motif yang lebih klasik. Tapi kalau ini kan serial kartun. Ini sebenarnya dari mana ide awalnya? Siapa yang mencetuskan kita bikin kartun ini aja, kartun ini aja? Siapa yang milih Mas Jeffrey? Dapat ide produk peci anak LED ini awalnya itu dari dorongan para mitra-mitra kami ya, yang ada di daerah-daerah sekitar Jawa sini. Jadi kita itu didorong untuk gimana caranya melakukan inovasi. Sebelumnya kan kita jualan peci polos. Iya. Nah, akhirnya kita berevaluasi dan berinovasi menciptakanlah produk peci anak LED. Alhamdulillah sih pasarnya luar biasa. Apalagi Pasarnya Ramadan kemana ini aja tuh? Pasarnya kemana aja Mas Jeffrey? Yang pakai songkok-songkok ini anak-anak atau bapak-bapak nih Mas? Kalau peci anak-anak karakter pastinya anak-anak Mbak Sarah. Yang LED buat anak-anak ya, jadi bisa juga buat mancing anak-anak biar mau beribadah pakai peci karakter. Kalau boleh tahu karakter mana sih Mas Jeffrey yang paling digandrungi sama target pasar? Karakter masjid-masjid kan, ya, masjid-masjid gitu yang sering laku lah, yang sering penjualannya cepat itu yang masjid-masjid motifnya. Oh, masjid-masjid motif masjid. Oke, Mas Jeffrey. Lalu kan ini pakai LED, terus pakai pasti gambar-gambarnya lebih rumit kelihatannya. Betul atau tidak Mas Jeffrey? Betul. Itu saat Betul. proses produksi Itu semua, awalnya apa kendalanya? Itu semua handmade semua sih Mbak. Jadi pakai tangan semua, ngelukisnya pakai tangan, menempelkan lampunya juga pakai alat khusus untuk biar bisa nempel tahan lama gitu. Oke. Kalau handmade satu songkok atau kopiah bisa berapa lama proses produksinya Mas Jeffrey? Satu hari itu teman-teman produksi bisa, satu orang bisa mencapai 50 sampai 70 piece. 50 sampai 70 piece. Untuk permintaan dari pasar berapa piece? Memenuhi nggak untuk demand-nya? Alhamdulillah tim kita alhamdulillah cukup banyak untuk persiapan Ramadan ini. Soalnya kenaikan omset di awal-awal bulan Ramadan itu juga cukup signifikan. Alhamdulillah ini lagi jalan terus. Setiap hari bisa mencapai 200 sampai 300 piece.
Oke, dan Mas Jeffrey kita juga mau tahu nih, kan ini unik banget, mungkin pemirsa ngelihat mau juga beliin buat anaknya. Harga kopiahnya berapa sih yang dengan LED dan juga motif-motif kartun ini? Kalau anak-anak kita patok harga di angka 50.000 sampai 70.000 aja. Oke, yang membedakan apa tuh Mas Jeffrey? Dari lampunya kah atau dari motifnya? Dari motifnya, Mbak. Oke. Terus kalau misalkan Mas Jeffrey, kita lihat kan lampunya kelap-kelip. Terus nanti kalau misalkan lampunya mati, itu bagaimana dari konsumen? Bisa diganti sendiri kah? Atau emang ada masa waktunya kah? Kalau masa waktunya alhamdulillah cukup lama untuk lampu LED ini, sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. 4 bulan. Iya, Oke. gitu. Terus ngomongin tentang penjualan Mas Jeffrey, sampai saat ini pemasarannya seperti apa Mas? Alhamdulillah di pemasaran di bisnis ini, saya terapkan metode offline dan online. Kalau offline kita menerapkan door to door ke agen-agen atau mitra-mitra kami yang ada di daerah Jawa. Kalau online kita sudah menerapkan digital marketing, sudah masuk ke ranah sosial media dan marketplace di Indonesia. Alhamdulillah sudah sampai mancanegara juga untuk marketing, untuk marketplace-nya juga. Oke, mancanegara sampai negara mana aja Mas Jeffrey paling jauh? Kita kerjasama sama salah satu marketplace itu ada 3 negara di Filipina, Singapura, sama Malaysia. Oke, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Nah, berbicara tentang bisnis dan usaha pastinya nggak selalu mulus ya Mas Jeffrey. Kalau saat membuat inovasi ini, apa sih kendala yang dihadapi Mas Jeffrey? Boleh dong diceritakan pengalamannya? Mungkin awal-awal pandemi kemarin itu sih susahnya itu mencari bahan baku, Mbak. Bahan baku terus seperti apa? juga. Bahan baku pecinya, bahan baku kain beludrunya itu yang agak susah waktu kemarin itu. Dikarenakan mungkin kenaikan harga ya yang cukup sangat agak mengganggu lah untuk pengadaan kita. Terus yang kedua itu nggak semua orang yang bisa melukis, Mbak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melukis. Ada orang yang punya keahlian khusus lah untuk bisa melukis karakter-karakter seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi Terus kita ada tim untuk mengajari pegawai-pegawai yang baru untuk bisa melukis. Seperti itu. biasanya berapa lama proses training atau ngajarin pegawai-pegawai barunya, Mas Jeffrey? Training 1 minggu sampai 2 minggu, Mbak. Oke, 2 minggu. Terus untuk tetap quality control atau menjaga kualitas peci dan songkoknya, karena kan semuanya handmade, membutuhkan detail presisi yang pastinya luar biasa kan. Itu bagaimana Mas Jeffrey sistemnya? Kita ada tim quality control sendiri, Mbak. Misalnya pada saat sudah ngelukis, tiba-tiba lampunya mati, tetap kita akan ganti langsung untuk lampunya, seperti itu. Oke, terus Mas Jeffrey, kita juga mau tanya respons dari para target pasarnya waktu pertama kali. Pernah nggak Mas Jeffrey melihat langsung mungkin ada cerita-cerita unik, antusiasme dari anak yang langsung pakai pecinya langsung milih, atau orang tuanya yang awalnya sungkan ragu karena lihat motif kartun, tapi ya akhirnya bisa berbalik arah jadi konsumennya Mas Jeffrey? Betul. Jadi gini, Mbak, sebelum kita jualan peci anak LED itu kita halo? Iya, silakan Mas Jeffrey lanjutkan. Oke. Jadi gini, Mbak, pada saat sebelum jualan peci anak LED itu kita jualan peci polos. Nah, itu sebelum puasa kemarin itu omsetnya stabil, enggak ada kenaikan sama sekali. Iya. Seperti itu. Selalu? Akhirnya kita inovasi gimana caranya untuk biar omsetnya naik, kita melakukan inovasi peci anak LED itu. Alhamdulillah di minggu pertama, di minggu kedua itu respon pasar cukup bagus. Pada saat kita tes pasar di pasar-pasar tradisional gitu, anak-anak antusiasnya cukup menarik karena dalam pelitnya itu. Langsung menarik perhatiannya anak-anak ya. Langsung kayak, waduh ini mainan tapi ternyata kopi ya atau songkok. Oke Mas Jeffrey, boleh deh satu lagi pertanyaan terakhir, tipsnya. Terutama untuk para pengusaha-pengusaha yang di luar sana yang mungkin juga sedang mengalami, yang pernah dialami Mas Jeffrey, yaitu stagnasi dalam usaha. Sama-sama UMKM ya Mbak. Jadi saya yakin sih, UMKM itu masih punya potensi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi perlu
evaluasi dan inovasi dari segala lini lah. Lini sektor produksi, sektor produk, sektor quality control, dan sektor marketing juga itu sangat penting. Jadi untuk kawan-kawan UMKM yang lain atau pelaku usaha yang lain, tetap semangat dan semoga COVID segera berakhir. Gitu sih, Pak. Amin. Tetap semangat dan doanya bersama, kita juga doakan semoga COVID cepat berakhir. Terima kasih banyak Mas Jeffrey sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.